Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang saya hormati Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia Kiai Haji Imam Nahrawi dan tokoh kita semua Kiai Haji Abdul Muhaimin Iskandar, mudah-mudahan menjadi pemenang. Rekan-rekan pengurus PB, tamu kita Pak dari PSSI dan dari komentator ya yang saya hormati Pak Marwan Jafar, Gubernur Jawa Tengah. Gus Rozin Sahal, Ketua RMI dan Ketua LSN yang berbahagia. Saudara-saudara sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Opo ayat piro golek ono dewe, wa'iddu lahum mastata'tun min quwwah. Santri harus kuat, santri harus gagah, santri harus sportif, kekuatan harus dibangun, maka santri harus kelihatan berwibawa, baik fisik maupun batinnya atau moralnya itu pasti itu. Ya, barokahnya itu pasti itu. Tergantung Menteri Olahraga. Oleh karena itu saya bangga dan bersyukur dan menyambut baik terutama kepada Gus Rozin yang tengah jerih payah, dan baru periode kali ini loh, baru periode saya ini ada LSN nih. Sebelumnya nggak ada, semenjak lahirnya NU baru kali ini. Saya bangga dengan Gus Rozin yang dengan getolnya lobby sana lobby sini, terutama mendekati Menteri Olahraga. Insya Allah tidak 8 miliar tapi bisa tambah 0 lagi malah. Nah, Nabi bersabda, alimu auladakum ar-rimayah wa rukubal khail. Ajarilah anak-anak kamu sekalian memanah, ya kalau sekarang menembak, wa rukubal khail, dan naik kuda, sekarang yang nyopir tank baja. Oleh karena itu dalam Al-Quran juga ada bahwa kita diharuskan membangun kekuatan secara fisik. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat jauh lebih baik daripada yang lemah. Pesantren dan sepak bola merupakan pemersatu sebenarnya, memperkuat persaudaraan. Tunjukkan LSN lain dari yang lain. Malah pada tahun 2016 Gus Rozin ya, yang akan bertanding besoknya itu tidurnya bersama, tidurnya bareng, lalu besok akan jadi lawan untuk bertanding. Ini contoh sangat baik, bukan hanya di lapangan aman, tapi juga sebelum bertanding makan bareng, apa bareng, kemudian ziarah bareng, berdoa bareng, sudah. Pokoknya ini merupakan simbol pemersatu kita sebagai bangsa yang bermartabat dan berbudaya. Kemudian pesantren sebagai tempat menuntut ilmu kemudian berkembang menjadi agen perubahan sosial, maka harus memiliki kedisiplinan dan sportivitas yang tinggi kalau kita ingin betul-betul menjadi agen perubahan. Apa itu bahasa Inggrisnya agen perubahan tuh? Apa itu bahasa Inggrisnya agen perubahan? Ya situ lagi loh. Pokoknya pelopor perubahan menuju ke yang lebih positif lagi, agar hari esok lebih baik dari sekarang, lebih baik daripada kemarin. Dan semuanya itu sebagai pilar pilar dan pemersatu, memperkuat kesatuan NKRI ini. Jadi pesantren melalui sepak bola sebagai simbol kekuatan NKRI. Kita harus ikut arahnya.
Melalui sepak bola ini, Liga Santri Nusantara dan kampanye Ayo Mondok, ini juga baru periode saya ada kami Ayo Mondok ini. Ada lagunya juga Ayo Mondok, sebelumnya nggak ada itu. Sejak tahun 26 lah sampai sekarang. Baru ada lagu Ayo Mondok setelah saya ini. Ya Gus Rosin juga yang berjasa. Diharapkan menjadi platform untuk menggalang nilai-nilai kebersamaan. Kita ini sekarang sedang dalam keadaan krisis kebersamaan. Satu sama lain curiga, satu sama lain tidak percaya. Ini mengancam kesatuan dan persatuan kita semuanya. Tapi insya Allah selama masih ada santri dan pesantren yang jumlahnya 23.000, pesantren NU ya, bukan pesantren radikal Wahabi, bukan. Itu cuma 52 jumlahnya pesantren Wahabi itu. Kalau pesantren NU 23.000. Insya Allah selama masih ada pesantren, maka keselamatan keutuhan NKRI bisa terjaga. Selama kita masih membela PBNU, maka Indonesia akan selamat dengan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI Undang-Undang 45. Ayo kita bela PBNU. Itu artinya ayo kita menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Dilalui ya pas ya, Masya Allah. Itu Liga Santri hurufnya 9, Nusantara 9 hurufnya, Indonesia 9, Pancasila 9, Gajah Mada 9, Majapahit 9, Sriwijaya 9, Abdurrahman Wahid kalau ditulisnya ABD Rahman 9. Nama saya kalau tambah A 9, tambah A Ahmad lah, A saya tadi 9 jadinya. Angka yang sangat keramat 9 ini luar biasa. Tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri bahwa kita semua sedih, kita prihatin kalau hanya gara-gara permainan olahraga sampai ada korban. Saya mati namanya siapa mati? 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu. Tadi ya, jangan sampai terjadi di tengah-tengah Liga Santri Nusantara. Tunjukkan kita tidak seperti mereka, kita punya kelebihan. Insya Allah ke depan akan menghasilkan pemain-pemain yang profesional. Masa dari 20 berapa santri, berapa isinya? 6 juta, 7 jutanya, 4 juta ya santri, masih cari 11 saja nggak ada. Masih ada 11 saja. Bila perlu nanti Pak Marsudi jadi kaptennya nanti. Yang sudah jelas Pak Garnusa baru saja di Kebumen mengadakan sepak bola, bolanya duren muda Pak, kakinya tanpa alas, habis 5 durennya, pecah semua dilihat, habis 5. Itu baru anak buahnya. Kalau ketuanya rel bisa dimakan itu rel kertas. Oleh karena itu Liga Santri pada dasarnya memperkuat pembangunan karakter kepribadian jati diri bangsa Indonesia, terutama umat Islam, terutama khususnya, dan warga Nahdlatul Ulama. Mari kita jaga karakter kita. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Nilai sebuah bangsa adalah karakternya. Begitu karakternya hancur, maka hancurlah martabat bangsa itu. Seperti bangsa-bangsa di Timur Tengah sekarang sedang dalam keadaan yang sangat-sangat rendah sekali karena tidak bisa mempertahankan jati dirinya atau kepribadiannya. Alhamdulillah NU sampai sekarang masih bisa itu. Bahkan bila perlu yang lain niru NU lah. Kemudian tunjukkan bahwa dengan LS ini kita mampu menunjukkan pada pihak lain kita ini Islam yang damai, Islam yang berakhlak, Islam yang jauh dari radikalisme apalagi sampai terorisme melalui persepak bolaan ini. Kalau yang sudah itu biasa santri kan tarik tambang lah, ini mulai maju dikit lah sepak bola lah. Biasanya tarik tambang ada,
atau lomba makan cabai, ada itu lomba gitu, atau apalagi yang paling banter bola voli pakai plastik digulung-gulung itu ada. Kemudian Liga Santri harus menjadi kebanggaan warga Nahdlatul Ulama. Di samping saya dukung kalau Pak Menteri punya ide ada pesantren olahraga, saya dukung. Nah, bukan hanya ngaji, tapi juga olahraga akan ditekuni oleh para santri-santri ini. Ke depan harus menjadi santri yang tangguh, kokoh, tegar, tapi tetap berakhlakul karimah. Selamat kepada Gus Rozin terutama yang sudah mendapatkan anggaran lumayan. Kalau kurang bikin surat saya ikut tanda tangan. Tapi kalau dapat bagi dua. Ini bukan masalah menterinya NU, bukan masalah menteri NU. Menteri siapapun harus memperhatikan olahraga santri ini. Menteri siapapun. Begitu pula Menteri Pendidikan, siapapun menterinya, kalau mau melakukan full 5 hari sekolah, saya lawan. Walaupun menterinya misalkan Pak Marsudi misalkan, saya lawan. Tapi nggak mungkin sih, ini tak. Karena sudah dilantik jadi itu pengawas dana. Masya Allah, itu dana aja diawasin, apalagi yang lainnya. Selamat Gus Rozin, dengan iringan doa Allah yahfadkum wa yakhudh bi'aidikum la fihi salah wal khair wa dumtum fil khairi wal barakat wan najah wa huwa muwaffiq lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pak Menpora, terima kasih karena telah mengingatkan kita semua mengenai nilai yang mesti dijunjung tinggi. Liga olahraga berarti sportivitas, NU sebagai perekat bangsa gitu ya Pak Kiai tadi ya. Sekarang kalau kita tanya kontribusi atau sumbangsi LSM terhadap dunia persepak bolaan di Indonesia, daripada saya ngomong, lebih baik kita lihat testimoni video dari Rafli Mursalim. Beliau adalah top scorer dari LSM 2016. Top scorer.